Rekan-rekan guruku, kita layaknya petani yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Hey, rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut laku dan tumbuh kembang kodratnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillah luar biasa sehat posisi. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Bu, ini pangapunten minta waktunya untuk sharing-sharing nih, bagaimana cara Bu Susi nanti dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke. Di sini tugas penggerak nih, salah satunya itu nilai-nilai kebajikan. Terutama kalau nggak salah itu dilema etika dan kebajikan moral. Ya, di sini saya sendiri sekarang menjadi kepala sekolah nih atau pemimpin dalam sebuah lembaga, tentunya tiap hari itu selalu berkecimpung dengan masalah apapun itu. Terkait dengan pertanyaan Mbak Ina tadi, apa itu dilema etika atau termasuk kebajikan moral yang perlu saya ambil di sini. Pengertiannya dulu, dilema etika itu bagaimana, kemudian kebajikan moral itu bagaimana. Kalau menurut saya yang dilema etika itu dua pilihan yang sama-sama benar tapi saling bertentangan. Itu berat sekali nih, Bu. Iya, benar di istilahnya. Tapi kalau kebajikan moral lebih mudah untuk menentukan karena benar melawan salah. Iya. Terus lagi Bu, ini pertanyaannya, bagaimana nih Bu Susi karena menjadi pemimpin sebuah lembaga nih, bagaimana cara Bu Susi dalam mengambil keputusan nih, kalau ini adalah masalah dilema etika itu seperti apa nih yang Bu Susi pertimbangkan? Iya. Contoh yang nyata saja deh Mbak Ina, dilema etika dalam hal pengambilan guru honorer. Iya, di lembaga kami kan benar-benar kekurangan guru honorer di kelas terutama nih. Tapi di sisi lain kita dilemanya itu dari pihak dinas itu untuk melarang. Memang benar-benar tidak boleh untuk merekrut guru honorer. Sementara ini dibutuhkan. Iya, dibutuhkan dulu. Tapi kita juga melihat anak didik kita bagaimana nantinya kalau tidak dibuka hanya satu guru. Jadi selama ini kan mungkin guru agama yang kosong, tidak belajar masuk ke kelas 3 misalkan. Kemudian guru kelas 6 kalau waktunya jam olahraga masuk ke kelas 2. Itulah yang kita mungkin kok risih, kasihan anak-anaknya juga. Akhirnya Dampaknya ke murid gitu. iya, dampaknya ke murid, karakter lah istilahnya kalau anak sekarang kalau nggak dikunjungi satu guru. Nah, tetapi kita tidak berhenti sampai situ aja. Seperti itu kita punya atasan, kita juga mengatur apa adanya, bagaimana solusi terbaiknya. Tetap kita untuk mengambil honorer. Nah, tetapi yang jelas kita sesuai prosedurnya. Punya atasan, kemudian atasan sudah clear, kita dengan warga sekolah tentunya. Oke. Kalau dari ini penjelasannya Bu Susi tadi berarti kan ada langkah-langkah dan prosedur yang harus Bu Susi ambil. Nah, itu langkah dan prosedurnya seperti apa Bu nanti? Yang pertama tadi melihat fakta yang ada di sekolah kita kurang honorer. Kemudian langkah berikutnya karena saya selaku kepala sekolah atau pimpinan sebuah lembaga punya atasan masuk ke Bapak Berarti menyampaikan apa adanya, menyampaikan apa adanya walaupun nanti di solusi yang lain yang jelas kita sudah tidak melanggar tidak melanggar dengan sendiri karena punya atasan. Terus kemudian kita ke bawah, maksudnya ke bawah kalau sudah turun itu ke lembaga. Semua saya rekrut, saya ajak ngomong, termasuk penjaga itu juga saya ajak ngomong. Berarti semua ya stakeholder yang ada, iya, kaitkan. Iya, termasuk komite Mbak Ida. Karena komite itu termasuk di mana pendidikan penghubung antara wali murid dengan pihak sekolah seperti itu. Iya. Luar biasa sekali Bu Susi. Terus ini hal-hal apa nih yang menjadi tantangannya Bu Susi nih ketika harus mengambil keputusan ini, kira-kira nanti dampaknya seperti apa, itu tantangan terberatnya gimana? Tadi ya Mbak, untuk melangkah melapor ke Pak Korwil, nah itu juga salah satu tantangan. Bagaimana nanti sesuai aturan kan tidak boleh. Tapi mau nggak mau tetap harus sharing lah intinya karena kita juga butuh
ngomongnya ke yang bersangkutan atau yang lakernya itu luar biasa penuh dengan perasaan gitu ya ya, perasaan, karena di sisi lain yang pertama kita tidak boleh menjanjikan untuk langsung masuk ke dapodik, memasukkan ke dapodik. Terus kemudian di sisi lain kita bener kan juga nggak ada lah istilahnya, hanya uang bensin semampu lembaga saja. Tetapi menurut saya kasus seperti ini juga membantu, artinya mungkin kalau sekarang itu yang laker itu mau ya laker itu tadi dia sudah lulus KS1 atau memang masih dalam proses belajar? Iya, sudah lulus S1 dan kebetulan PGSD juga. Dan juga berarti kita manfaatkan aset yang ada, artinya itu juga warga sekitar sekolah. Jadi kita rekrut, kemudian kita beritahu seperti tadi. Di sisi lain kan dia juga membutuhkan tempat untuk untuk membagikan ilmu yang didapat. Kemudian di sisi lain kita juga memikirkan jangka panjang dari laker tersebut. Artinya mungkin 2 tahun lagi bisa dimasukkan ke mobil seperti itu. Ya itu tantangan bagaimana untuk menyampaikan emosinya, terus perasaannya. Ya, bagaimana ngomongnya seperti itu biar tidak menyinggung ya semuanya seperti itu. Oke. Terus gini Bu, pada saat Bu Susi nih sebagai pemimpin suatu lembaga, ada nggak Bu Susi harus targetkan, oh ini masalah ini urgent, atau ada takarannya, ada jangka panjang yang nanti bisa harus rapat dulu, seperti apa Bu? Kalau situasinya harus urgent dan situasinya belum harus segera itu Iya, intinya kita harus pola pikirnya itu juga harus satset. Artinya kayak kemarin 2 PNS pindah di Juli Agustus kan otomatis semester baru sudah direkrut menjadi kepala sekolah. Artinya kita satsetnya itu bagaimana ini langsung kita ambil keputusan langsung satset mengatur ke matur ke Korwin, kemudian mencari pandangan mana yang termasuk aset dalam desa tersebut ya biar langsung terisi, karena indahnya tadi kembali ke murid, pasien ke murid seperti itu. Jadi tidak harus tinggal diam nunggu semester depan, itu tidak sesuai dengan tupoksinya urgent sekali, walaupun Agustus September tidak masalah. Berarti langsung keputusan ya. Yang jelas tetap dengan warga sekolah tetap diajak tidak melakukan dengan sendirinya gitu. Tetap dengan pertimbangan jangka pendek, jangka panjang. Betul sekali. Terus ini Bu, dalam Bu Susi mengambil keputusan tentunya kan ada faktor-faktor atau seseorang yang Bu Susi jadikan panutan dari pengambil keputusan. Nah itu nanti seperti apa nih Bu? Ataukah ada kadang-kadang gini, Bu Susi harus ternyata planning A, ternyata dari atasan atau dari korban itu harus diarahkan ke B seperti itu. Jadi boleh Bu Susi ngambil keputusannya seperti itu. Kalau mengambil keputusan ya jelas orang dalam terlebih dahulu. Kita benahi faktor dari dalam terlebih dahulu lah. Kita rangkul semuanya. Kita solusi bagaimana terbaiknya. Kalau sudah clear baru keluar. Artinya keluar itu matur dengan berbagai alasan ide-ide dari warga dalam, baru matur ke Pak Korwin. Misalkan Pak Korwin punya solusi ini dari sekolah kan sudah minimal sudah ada solusinya lah sendiri, terus nanti pasti ada kegiatan Pak Korwin ke atas ya pasti tidak di bawah dan pasti ada solusi. Berarti gini, khususnya berarti yang penting ini dalam dulu kita fikirkan dulu sekali. Kalau dari dalamnya saja misalkan sudah tidak sinkron, kemudian tidak bisa kompak berkomunikasi sulit sekali. Jadi kita fikirkan dulu yang dalamnya yang saling kompak, saling bekerja sama, itulah nanti yang menjadi penguat ketika posisi matur menjadi matur, kemudian juga sebagai fondasi juga bagaimana memajukan lembaga itu dari dalam. Sepakat sekali Bu Susi. Pertanyaan terakhir Bu Susi, gimana nih setelah kita bincang-bincang, setelah saya sharing banyak sekali hal yang saya pelajari dari Bu Susi, terutama bagaimana nanti kita dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kesimpulannya seperti apa Bu nanti dalam tupoksinya Bu Susi sebagai kepala sekolah, terus nanti harus apa ya, tetap mengayomi anak buahnya, itu seperti apa? Yang pertama kendalikan emosi.
Jadi seorang pemimpin lembaga itu tidak boleh ego, tidak boleh apa ya istilahnya emosi kita itu selalu kita agungkan, itu tidak boleh. Meskipun Bu Susi ini kepala sekolah. Iya, betul sekali. Jadi kita itu harus bisa memahami, misalkan anggota 10 ya, kita harus tahu memahami karakter 10. Dalam karakter 10 itu kan beda-beda. Jadi kita harus paham. Yang kedua harus bijaksana. Itu yang paling utama. Dalam melakukan apapun itu yang paling utama. Jadi tidak senangnya A saja, B saja, itu tidak. Kita ayomi semuanya. Kemudian selalu berkolaborasi yang baik, baik dari dalam ataupun wali murid, komite, kemudian mungkin dari stakeholder lain, misalnya dari kantor desa, nah itu juga sangat kita perlukan. Jadi kita tidak berdiri sendiri, harus saling berkolaborasi, membuat komitmen bersama demi kemajuan sebuah lembaga. Intinya gini ya, kayak berkolaborasi gitu iya, ya. berkolaborasi itu yang utama. Luar biasa. Jadi tidak boleh saya kalau sekolah harus di atas semuanya, nah itu kita tinggalkan ya Mbak. Itu tidak akan membuat kita untuk melangkah itu nyaman. Jadi kita harus terbuka, intinya apapun harus terbuka, saling memahami ya seperti itu. Itu merupakan pendukung kita dalam bekerja. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tidak bekerja sendiri, kita membutuhkan orang lain, warga sekolah terutama. Sepakat sekali Bu Susi, matur suwun sangat atas waktu yang diberikan. Mohon izin pamit, saya harap kedepannya saya bisa seperti Bu Susi yang satset dalam mengambil keputusan tapi tetap memikirkan jangka panjang. Iya, oke, terima kasih ya Mbak Ina ya, sudah bisa atau bergabung ya, sharing lah intinya dengan saya, dan kemudian Mbak Ina jangan lupa itu tetap bergerak dengan Bapak Ibu guru yang lain. Jadilah CGP yang luar biasa. Siap, matur. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Enggar. Oke, siap-siap. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik tentunya. Sama kan ya? Iya, alhamdulillah. Ini Bu, saya mohon izin sama Bu Yuli terkait nanti mau sharing-sharing nih bagaimana cara pengambilan keputusan Bu Yuli ketika ada kasus-kasus dilema etika, bagaimana cara Bu Yuli untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga ada waktu nih Bu hari ini. Siap. Dengan senang hati. Kita sharing-sharing aja kan ini ya? Oke. Bu, kayaknya masih berkaitan dengan kasus kemarin, kasus saya. Oh, yang kemarin Bu Enggar. Bu Enggar sampaikan itu ya? Oke. Monggo, pripun. Terus gini Bu, ganjel ini Bu. Kira-kira Bu Yuli tuh gini, bagaimana nih cara membedakan nih antara bahwa ini kasus ini adalah dilema etika ataukah bujukan moral gitu, seperti apa nih Bu Yuli? Ya ini Bu Enggar, kasus itu atau masalah itu memang seperti yang kita ketahui. Itu ada dua kemungkinan itu. Jadi kalau masuk dilema etika itu yang kayak benar versus benar gitu. Nah, kalau yang bujukan moral itu seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Jadi seperti benar versus salah seperti itu. Kalau menurut Bu Enggar, ya, masalah yang kemarin itu masuk yang mana? Gitu, gini coba. Kalau pengamatan saya berdasarkan hasil identifikasi saya gitu, kasus yang kemarin di kelas saya itu dilema etika Bu. Jadi kita benar versus benar gitu. Semoga sependapat. Betul sekali. Kalau menurut saya juga seperti itu. Jadi kita kan justru itu Bu Enggar yang kita jadi agak gimana ya? Agak lebih rumit lah cara penyelesaiannya daripada yang sudah karuan ini benar versus salah, itu kan sudah jelas kita untuk menyelesaikannya sudah pasti. Nah, kalau yang benar versus benar ini loh yang agak butuh pemikiran dan akhirnya harus
menyelesaikannya ini butuh solusi yang emang harus dengan Harus bener-bener teliti gitu nggih, iya, sembrono enggak, gitu nggih, Bu, iya nggih. gitu. Oke. Dan ini Bu, terus bagaimana nih selama ini Bu Yuli dalam kasus saya nih Bu, dilema etika yang Ya, kemarin ya. terjadi di kelas saya itu bagaimana nih Bu Yuli dalam mengambil keputusan itu berdasarkan apa saja nih Bu? Dasar yang utama menurut saya itu fakta, Bu. Oke. Faktanya ini seperti apa gitu. Fakta yang terjadi ini seperti apa. Kita nggak bisa mengesampingkan itu. Jadi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi itu harus benar-benar kita cari tahu dulu untuk akhirnya mengidentifikasi masalahnya. Ada masalah seperti ini loh. Faktanya apa ya? Terus dari mana saja ya kita bisa mencari faktanya itu. Jadi jangan nanti di akhir ketahuan oh ternyata tidak toh gitu loh. Ternyata Jadi, belum valid gitu ya Bu. begitu. Jadi yang benar itu yang mana? Itu harus kita cari tahu dulu. Nah, caranya gimana? Kita harus melibatkan beberapa pihak gitu. Oke. Dari yang bersangkutan, dari lingkungan, dari sekitar. Jadi Termasuk tidak dari keluarganya tersebut, semata-mata iya keluarga anak tersebut betul ya Bu ya? sekali. Jadi tidak semata-mata atas pendapat si anak atau tidak semata-mata pendapat si ibu sendiri sebagai Iya, siap, wali siap. kelasnya. Oke, Seperti oke, itu. oke, Maaf siap, loh siap. ya. Enggak apa-apa Bu. Ini biar plong gitu loh ya Bu ya. Iya, Karena iya, kemarin iya. juga ternyata harus mendadak mengambil keputusan. Jadi saya juga harus ini konfirmasi dulu dengan Bu Yuli gitu. Betul, Terus betul. hal-hal apa saja nih Bu yang Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan gitu? Hal apa saja nih Bu yang harus Bu Yuli, oke, aku harus gini gitu, apa saja Bu? Karena tadi yang apa harus kita lakukan sudah pasti kan ya. Kita Iya, cari faktanya dulu. iya, Identifikasi masalahnya dulu. Ini iya, apa? Terus kemudian kita mengundang pihak-pihak yang terkait di situ itu kita datangkan. Kita cari iya. tahu dari mereka gitu. Terus kita analisis gitu. Iya. Jadi analisis Berarti Bu Yuli kemarin juga menganalisis banget ya, Bu? harus no, harus diam-diam Siap. diam-diam dulu kan nggak apa-apa. Nanti setelah Bu Enggar ngendikan, Iya. kita akhirnya bisa carilah solusinya bersama-sama seperti itu. Oke, siap, siap. Terus gini Bu, kira-kira tantangannya apa nih Bu Yuli yang oke ini sebenarnya saya udah punya keputusan seperti ini Bu Enggar gitu dan saya kira pada saat itu saya juga mengiyakan Bu, tapi mengiyakan kan belum yang sepenuhnya nggih Bu siap gitu nggih. Pada saat itu saya memang masih dilema juga Bu, dilema juga. Nah jadi dalam pengambilan keputusan seperti kemarin itu tantangan terberatnya Bu Yuli itu apa? Ya itu ya kita tetap harus tidak bisa loh Bu Enggar mengesampingkan peran sosial itu nggak gampang. Jadi Nggih. kalau kita mengambil keputusan hanya berdasarkan, oh aku gak enak sama Iya. ini, jadi aku harus begini. Itu yang justru itu nanti jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Jadi Iya, kita iya. perlu dari adanya peran sosial yang tadi hanya kita gak enak, kita sungkan dengan ini, akhirnya keputusan yang kita ambil itu tadi menghambat untuk membantu si Iya, si anak anak didik. tersebut ya, Bu, ya. Iya, seperti itu. Kemudian Sedangkan iya, informasi-informasi, maaf, nggih, saya teruskan ya, nggih, Bu nggih, Inggar ya. monggo, Bu. Informasi yang tidak lengkap. Jadi Iya, kita benar-benar fakta itu harus kita kita cari tahu. Jadi informasi itu harus lengkap dari beberapa pihak. Itu harus lengkap. Terus itu nanti soalnya ada konsekuensi yang tidak terprediksi. Itu yang akan menjadi kendala dan itu harus segera disikapi. Seperti itu. leres Bu Yuli. Kemarin tuh gini, karena mungkin saya belum berpikirnya panjang gitu pada saat itu. Iya. Saya berpikirnya, oh ini Bu Yuli ini belum konfirmasi dulu dengan saya, tiba-tiba harus saya mengambil keputusan yang harus ngikut sama Bu Yuli gitu nggih kemarin. Tapi ternyata setelah ini saya perso nih, akhirnya arah dan tujuannya Bu Yuli itu kemana gitu, akhirnya saya perso.
Terima kasih banyak loh Bu Yuli. Tapi Iya. masih ada pertanyaan loh Bu ini. Iya, monggo Oke, lanjut siap, siap. lanjut. Kalau dari kasus kemarin gitu kan kita masih bisa komunikasi agak panjang gitu nih Bu. Iya. Tapi kalau gimana nih jika ada masalah yang pada saat itu juga Bu Yuli harus mengambil keputusan jebret, belum ada waktu untuk kita rapat Dewan Guru, juga belum ada waktu, malahan nggak ada waktu untuk ke situ, tapi harus serta-merta hari itu juga, jam itu mengambil keputusan gitu seperti apa Bu? Nah, itu kan Tindakannya Bu iya, Yuli? iya, betul. Itu kan berarti kita harus melihat situasi dan kondisi. Kondisinya kalau seperti itu kan berarti harus secara secepatnya harus ada solusi dari masalah ini. Karena mungkin mengingat solusi yang kita ambil sangat dibutuhkan oleh Oke, anak tersebut. gitu Seperti kan. itu kan. Nah, itu tadi dari apa itu? Solusi yang harus secepatnya kita ambil itu, kita tetap berpegang teguh yang tadi. Seperti yang kita katakan tadi, ada fakta, ada kita harus mencari tahu apa itu dampak sosialnya tadi yang seperti apa. Terus ini ada yang dirugikan apa enggak? Terus ini nanti bisa mendukung ini benar-benar anak apa enggak? Kan setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan kan Bu Enggar. Jadi kalau kita membantu seorang anak, nah anak ini berhak enggak sih dibantu? Kalau berhak dibantunya iya, tapi maksudnya begini, kita harus bisa mengukur. Kalau anak ini kita bantu sekian kasarannya, dan anak ini sebenarnya mampu dengan pertolongan kita, kenapa tidak? Gitu loh. Tapi ingatan ya Bu, meskipun harus urgent ya, harus saat ini juga mengambil keputusan, Bu Yuli nanti tetap pada saat ada waktu rapat menyampaikan tetap. Berarti itu tetap Bu Enggar. Kan kita ini satu keluarga. Kita satu keluarga, kita itu gak bisa untuk apa itu dianggap semena-mena kan? Dianggap semena-mena karena ini loh karena atasan keputusannya di dok sendiri gitu. Kita tetap harus kita berdasarkan itu tadi mencari faktanya, dampak baiknya, terus kedepannya gimana, baru kita meskipun setelahnya kita tetap harus menyampaikan pada rekan-rekan gitu. Iya, karena di situ ada banyak kita nggak tahu setiap orang itu kan nggak sama. Nah, kita harus menyamakan ini. Iya, kita harus bisa. Jadi kalau nanti itu sewaktu-waktu ada pertanyaan, ada yang menanyakan baik itu mungkin dari wali murid yang lain atau dari lingkungan, ada yang menanyakan kok ini dibantu seperti ini toh. Kita itu bisa menjawabnya secara kompak, secara sama dan itu lurus gitu loh. Jadi satu lembaga itu satu suara gitu. Betul sekali. Siap. Oke Bu, senang sekali Bu ini. Hari ini saya agak plong dan merasa ternyata Bu Yuli dalam pengambilan keputusan itu banyak hal yang dipertimbangkan Bu Yuli. Harus itu Bu. Terus dari sekian tadi Bu, kesimpulan kita wawancara tadi itu apa saja nih Bu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang sekiranya ini loh keputusan terbaik gitu. Itu Bu Yuli berpikirnya dalam hal apa saja nih Bu? Kalau soal itu ya Bu Enggar, dari yang kita seperti tadi, itu kan berarti bisa diartikan kalau dilema etika itu akhirnya sangat kompleksasi seperti itu. Kompleks gitu ya Bu. Iya, Semua sangat orang kompleks. masuk di situ gitu ya. Semua yang berkaitan ya harus kita pikirkan gitu ya Bu. Jadi itu seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah atau tunggal. Jadi kan banyak sekali masukan gitu toh. Terus setiap pilihan yang diambil itu jelas memiliki konsekuensi. Konsekuensinya memang berbeda-beda dan seringkali melibatkan pertimbangan yang jelas yang utama nilai-nilai yang sangat bertentangan seperti itu. Karena dua-duanya benar ya Bu. Betul gitu. Terus nanti ada nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi dan keyakinan moral itu sangat penting sekali perannya dalam mengambil sebuah
Oke. keputusan Karena berdasarkan itu ya, etika. oke. Itu tadi. Karena gini ya Bu, kita dalam suatu lembaga itu kita punya kewajiban yang besar ini. Iya, Nggak itu. serta-merta kita ngambil keputusan, terus pertanggungjawabannya nggak dalam jangka panjang nih, seperti itu Betul nih Bu. sekali. Soalnya isi kepala manusia itu Oke. jelas beda Beda. kan ya. Kita Oke. banyak loh, kita Iya. nggak Oke. sendirian memutuskan ini enggak. Di situ seperti di sekolahan ada kepala Oke. sekolah, ada wali murid, wali Oke. kelasnya Iya. gitu. Oke. Wali kelasnya itu baru di sekolah. Belum Oke. nanti di luar sekolahnya ada Oke. wali muridnya. Kalau Iya. di sekolah ada wali kelas, Oke. di rumah ada wali murid. Nah, itu Belum harus nanti komite Bu, yang kita betul harus sekali. Komite itu bertanggung kan jawab juga. wadah dari lingkungan Oke, siap. yang akan sampai kan akhirnya ke kita. Nah, Oke. jadi kita itu harus benar-benar mempertimbangkan itu gitu Bu Enggar. Oke. Terima kasih banyak Bu Yuli. Akhirnya saya gamblang nih Bu, gamblang dalam hal ternyata keputusan kemarin yang Bu Yuli instruksikan kepada Ya. saya dan akhirnya saya menerima dengan baik. Ini justru saya bangga Bu, bangganya seperti saya bisa menjalankan kewajiban saya sebagai wali kelas berdasarkan pemikiran-pemikiran Bu Yuli yang ternyata akhirnya kita sama sepemahaman gitu Bu. Nah, itu yang terpenting Bu Enggar. Untuk Siap. ya biasalah ya kalau Oke. kita berdiskusi, ada pro, ada kontra itu biasa. Asalkan di akhirnya ada komitmen yang harus kita sepakati gitu loh. Oke, Seperti itu. siap. Soalnya nanti ke belakangnya seterusnya itu konsekuensi yang telah kita ambil dalam sebuah seperti yang kemarin dalam Oke. sebuah masalah itu harus berlanjut. Nanti Siap. kalau kedepannya ada masalah lagi yang seperti ini, semoga kedepannya juga bisa diselesaikan dengan bagus Oke, seperti siap. itu. Matur suwun.